welcome back to my channel. Di video ini kita akan melihat apa saja langkah setelah kita meretouch foto ya. Nah, ini adalah dua foto. Yang pertama adalah foto sebelum di retouch dan foto yang sebelahnya adalah foto yang sudah di retouch ya. Jadi perbedaannya cukup kentara, dan ketika kita melihat perbandingan ini kita bisa melihat bahwa oh ternyata sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus. Tapi kalau kita lihat dari dekat, ya, kalau kita lihat dari dekat, ternyata pori-porinya itu tidak sama besar. Seringkali ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Ada yang rapat, ada yang renggang. Ya, bagaimana mensiasatinya supaya pori-pori dari hasil retouch kita, ya, foto dari hasil retouch kita itu menjadi lebih bagus ya. Dari segi pori-pori, dari segi kulitnya menjadi lebih merata lagi. Nah, oleh karena itu pada video kali ini kita akan memakai action ya, memakai action supaya pori-porinya itu menjadi lebih halus, lebih merata, dan lebih enak dipandang lagi. Nah, dan tentu saja bukan cuma itu, kita akan punya action juga untuk mencerahkan mata ya. Seringkali kalau kita meretouch, konsentrasi kita kepada kulit, dan seringkali mata menjadi terlupakan ya. Itu mata. Kemudian yang ketiga adalah seringkali ketika warnanya di pop up naik, itu ada warna merah-merah ya. Seperti pada retouch ini, itu di bagian bawah ini kelihatan merah ya. Kemudian di dalam bayangan tangan-tangan ini gitu ya, bayangannya itu menjadi warna merah ya. Jadi kelihatan bahwa ini sepertinya bengkak-bengkak. Nah, bagaimana cara menghilangkan warna merah ini? Tentu dengan memakai action 3-in-1 yang sebentar saya akan bagikan di dalam deskripsi video ini ya. Nah, yang pertama kita akan download dulu ya action yang ada di dalam deskripsi. Judulnya adalah Final Step for Any Retouch. Ini adalah langkah terakhir untuk semua retouch. Jadi teman-teman punya jurus retouch masing-masing, dan ini adalah yang terakhir ya. Nah, oleh karena itu kita tinggal buka saja, kita tinggal klik 2 kali. Dia akan masuk ke dalam window ya. Kemudian kita panggil ke window, lalu pilih action sini ya. Nah, di dalam daftar action ini yang paling bawah ada final step for any retouch. Kita buka. Nah, di sini ada 3 action yang disediakan. Yang pertama adalah skin airbrushing ya. Kita play saja. Nah, di sini ada pesan ya, gosok ke semua kulit untuk memperkecil dan meratakan pori-pori ya. Bila perlu nanti kita atur lagi opacity untuk mendapatkan kulit yang natural. Oke, kita stop di sini. Di sini sudah disediakan, di dalam action ini sudah disediakan kotak masking hitam, berarti pastikan warnanya adalah putih. Kita pakai brush, opacity-nya kita buat 100 dan flow-nya juga kita buat 100. Dan kemudian kita gosok ke semua kulit. Nah ya, kita gosok aja ke semua kulit. Ya, kita gosok ke semua kulit. Jadi kalau kita perlihat dari dekat apa yang terjadi. Ya. Nah, kulitnya akan menjadi lebih merata lagi di dalam hal pori-pori. Ya. Pori-porinya akan lebih merata lagi. Dan kelihatan lebih halus ya. Nah, teman-teman, untuk memeriksa apakah maskingan kita itu bagus atau benar, tinggal tekan garis miring di keyboard ya. Di sekitar enter ada garis miring sehingga ada tanda merah seperti ini ya. Nah, merah ini kita gosok saja, berarti yang merah itu berarti belum di masking. Oke, kita masking saja semua dulu ya. Seharusnya ini untuk kulit, jadi untuk mata, bibir itu sebenarnya tidak perlu ya. Tapi untuk mempermudah, saya gosok saja dulu.
seperti ini. Ya. Gosok secara barbar tidak apa-apa ya, karena memang ini sudah 100%. Jadi kalau digosok-gosok terus juga dia tidak ada perbedaan ya. Mau berapa kali gosok, dia akan tetap sama 100%. Oke, kemudian saya balikan warnanya menjadi hitam. Kemudian saya gosok matanya. Ya. Jadi matanya tidak terkena masking. Nah, kemudian juga bagian bibir, gigi ya, dan bibir bawah. Oke, kalau sudah kita tekan lagi garis miringnya. Ya. Nah, jadi kita lihat perbedaannya. Ya. Perbedaannya menjadi kulitnya menjadi lebih rata di dalam pori-pori ya. Ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Menjadi lebih halus lagi, lebih merata lagi di kulit ya. Ini namanya adalah teknik skin airbrushing ya. Airbrushing ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, setelah kita menggosok kulit, yang kedua adalah kita membuat matanya lebih cerah ya. Kita masuk ke dalam action, lalu kita pilih brighten eyes, lalu kita play. Oke, di sini ada pesan gosok ke semua area mata, kemudian kita atur opacity untuk mendapatkan kecerahan mata yang alami. Oke, di sini tersediakan kotak masking hitam, berarti pastikan warnanya adalah putih. Ya, kita perbesar matanya, lalu kita gosok mata. Oke, ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Matanya menjadi lebih bright, lebih cerah, ya. Namun misalkan kita lihat dari jauh, ya, misalkan, sepertinya terlalu melotot gitu ya. Nah, ini opacity, walaupun sudah diberikan 50%, itu masih bisa dikurangi lagi, ya. Kita kurangi sedikit saja, ya, menjadi 30%. Oke, ini sebelum, ini sesudah. Nah ya, jadi lebih cerah namun tidak terlalu melotot. Gitu. Nah ya, nah itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah kita akan mematikan bagian-bagian yang merah. Terkadang kalau kita sudah meretouch, itu ada bagian-bagian yang ikut terangkat. Dan salah satunya adalah bayangan hitam yang menjadi merah seperti ini. Ya, ini nggak bagus. Kenapa? Karena ini terasa seperti bengkak. Nah, oleh karena itu di sini ada yang namanya redness reducer. Ya, kita klik situ, lalu kita play. Di sini ada pesan gosok ke bagian kulit yang terlihat memerah. Ya, atur opacity untuk mendapatkan kulit cerah yang alami. Kita stop situ, kemudian kita cari bagian-bagian yang merah. Ya. Kalau di dalam mata itu memang sengaja dibuat merah karena itu adalah yang namanya adalah eyeshadow ya. Tapi di bagian sini ada merah, kita tinggal gosok saja. Nah, warna merahnya akan menjadi coklat ya, akan menjadi coklat. Jadi bukan merah. Kemudian di bagian sini ya, ini sangat kentara sekali. Kita gosok. Nah, jadi merahnya sudah berkurang. Merahnya menjadi coklat gitu ya. Nah, ini adalah seperti kena paparan bayangan ya. Oke. Nah, kemudian di dalam bayangan tangan juga dia jadi merah. Begitu kita gosok dia akan berkurang warna merahnya. Terkadang kalau misalkan kita ngeprint atau dibikin menjadi di print gitu ya. Nah, warna merah ini seringkali mengganggu. Kenapa? Karena
warna merahnya itu terlalu menyala nanti waktu kita print di dalam menjadi foto, kemudian dibingkai, warna merah ini terlalu menyita perhatian. Nah ya, jadi kalau misalkan jadikan coklat seperti ini, dia akan tidak terlalu sip. Ya, kita lihat ini sebelum, ini sesudah ya. Sebelum, sesudah. Jadi bayangan merahnya sudah tidak ada, ya, matanya lebih cerah dan kulitnya lebih merata, ya. Nah, action ini adalah wajib ketika kita selesai meretouch sebuah foto. Nah, demikian kalau teman-teman ingin mendapatkan actionnya bisa di-download di deskripsi video ini, ya. Nah, demikian tips singkat dari saya. Nantikan selalu video-video saya selanjutnya.